Tak mampu beli Rafale, media Malaysia kini soroti pesawat tempur Prancis usai kalah pasaran dengan F-35 Amerika. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, Indonesia akan segera memiliki pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul "Tak Mampu Beli Rafale", media Malaysia kini soroti pesawat tempur Prancis usai kalah pasaran dengan F-35 Amerika. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar Malaysia kini soroti pesawat tempur Prancis usai kalah pasaran dengan F-35 Amerika? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Pada Desember lalu, Indonesia resmi mengakuisisi 42 unit Rafale dari Prancis. Tak seberuntung Indonesia yang gercep membeli Rafale usai gagal akuisisi Sukhoi 35, Malaysia justru bernasib sebaliknya. Negeri jiran tersebut sempat menginginkan pesawat tempur Rafale dan ingin membelinya. Namun Malaysia malah tidak jadi membeli pesawat tempur Rafale. Setelah tidak jadi membeli Rafale, media Malaysia kini mengolok-olok Rafale lantaran pasarannya di dunia masih kalah jauh dengan F-35 Amerika Serikat, AS. Meski Rafale mencatat penjualan tinggi beberapa bulan terakhir, mulai dari Uni Emirat Arab, UEA, hingga Indonesia, namun rupanya penjualan Rafale masih kalah dengan F-35. Dikutip dari Defense Security Asia, pabrikan pesawat Prancis Dassault hanya berhasil menjual sekitar 236 pesawat Rafale, dimulai dengan 20 ke Mesir pada 2015 dan terakhir 80 ke UEA dan 42 ke Indonesia. Pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale masih dianggap sukses bagi Dassault, yang pernah menganggap Rafale sebagai pesawat yang ditinggalkan karena gagal menarik pembeli asing selama beberapa tahun. Perusahaan ini awalnya khawatir tentang awal yang lambat dari Rafale di pasar pesawat tempur internasional sebelum berhasil membalikkan nasibnya dan sekarang semakin diterima oleh pelanggannya. Saat pertama kali memasuki pasar, penjualan pesawat Rafale dikatakan lambat dan lamban karena harga per unitnya yang tinggi. Malaysia sempat ingin memiliki Rafale, namun harus menghapus niat untuk memilikinya karena faktor harga per unit pesawat tempur yang terlalu mahal. Meski kini penjualan pesawat Rafale semakin banyak di pasaran, namun tetap gagal memenuhi keinginan Dassault untuk menjual lebih banyak pesawat tempur di pasaran untuk memastikan mampu menurunkan biaya per unit pesawat dan lebih jauh lagi. Biaya yang lebih murah bisa menarik lebih banyak negara untuk membelinya, termasuk kemungkinan Malaysia. Sementara itu dilansir dari Defense News pada Desember lalu, Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35. Tak jadi beli Sukhoi 35, Indonesia bakal mengakuisisi Rafale dari Prancis dan F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat, AS. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan Indonesia sedang mencari pesawat tempur kelas menengah atau kelas berat generasi 4,5. Dia mengatakan penyempitan pilihan F-15EX Amerika dan Rafale Prancis dilakukan bersama dengan Kementerian Pertahanan. Ia menambahkan bahwa Indonesia menginginkan jet tempur senilai 2 hingga 3 skuadron, tergantung pada anggaran. Prasetyo juga menegaskan bahwa, dengan berat hati, Indonesia akan membatalkan rencananya untuk mengakuisisi Sukhoi 35 Flancare.
Indonesia telah memilih pesawat tempur bermesin ganda, satu kursi Rusia pada tahun 2015 tetapi tidak pernah menandatangani kontrak untuk 11 pesawat setelah negosiasi dengan Rusia pada tahun 2018. Meskipun Indonesia belum secara eksplisit mengatakannya, mungkin keengganannya untuk menyimpulkan akuisisi Sukhoi 35 karena kekhawatiran langkah tersebut dapat memicu sanksi Amerika di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi. Undang-undang tersebut disahkan oleh Kongres pada tahun 2017 dan dimaksudkan untuk mencegah pemerintah atau entitas memperoleh senjata serta perangkat keras militer dan suku cadang dari musuh Amerika seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia. Prasetyo mencatat, jika Indonesia memilih F-15EX, pengiriman pesawat tempur multiperan itu bisa dimulai paling cepat 2027. Setiap pesawat tempur baru akan digunakan bersama armada Lockheed Martin F-16C D Fighting Falcons dan Sukhoi 2730 flanker Rusia yang sudah diperbaharui. Yang pertama sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika. Indonesia sedang mencari pesawat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara yang semakin mendesak. Tetapi masalah anggaran dan daftar panjang kebutuhan pertahanan menghalangi upaya untuk mengisi kesenjangan pertahanan udara negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari tepi timur Samudera Hindia hingga Papua Nugini.